depresiasi, ya. Itu ada 3 pertanyaan dasar. Yang pertama adalah basis depresiasi. Artinya berapa nilai yang didepresiasi itu. Kemudian yang kedua adalah berapa umur manfaat atau umur aset. Atau kita lebih sering menyebut dengan istilah umur ekonomis. Kemudian yang ketiga adalah metode atau metoda. Nah, ini ada istilah apportionment. Apportionment. Apportionment itu ya sama dengan alokasi tadi. Ya. Sama dengan alokasi. Saya ketemu dengan istilah apportionment, allocation, dan beberapa istilah lain lagi justru di textbook versi Inggris itu yang dipakai untuk teman-teman saudara yang ikut program CET itu. Ya. Nah itu. Tapi prinsipnya sebenarnya itu sama dengan proses alokasi tadi, bagi gitu ya. Nah, udah ini kita sebut dengan metode depresiasi gitu aja supaya gampang. Nah, kita lihat basis depresiasi, kalau tadi saya mengatakan berapa, itu ya cost aset dikurangi nilai residu, itu yang disebut dengan depreciation base. Atau kalau sebelumnya disebut dengan istilah depreciable cost, cost yang didepresiasi. Ya. Nah, saya perlu sampaikan 2 istilah sekaligus supaya ya saudara tahu aja. Ya. Kita mau pakai yang mana, yang penting dua-duanya Anda tahu bahwa depreciable cost atau cost yang depresiasi dengan depreciation base atau basis depresiasi itu sama, yaitu cost dikurangi dengan nilai residu. Nah, kemudian estimasi umur manfaat atau estimasi umur ekonomis atau estimasi umur jasa. Ya. Umur ekonomis berbeda dengan umur fisik. Ya. Mungkin fisik aset itu masih bagus. Masih bisa digunakan. Tapi sudah mulai boros. Artinya antara manfaat dan pengorbanan sudah nggak sebanding. Ya. Saudara punya motor. Ya. Itu sudah 10 tahun itu. Masih bagus karena saudara rawat dengan baik. Masih bisa dipakai. Tapi bahan bakarnya sudah mulai boros. Itu tentu saudara sudah berpikir, wah ini sudah nggak ekonomis kalau dipakai, kan begitu ya. Nah itu berarti umur ekonomisnya mungkin sudah habis itu. Meskipun umur fisiknya belum habis. Nah kalau kita kan bisnis, kita bicara dalam konteks bisnis, yang kita utamakan adalah aspek ekonomis. Meskipun fisiknya masih bagus, kalau ternyata memberikan manfaat atau benefit yang tidak sebanding dengan cost-nya, dengan pengeluarannya, ya harus kita hentikan, kita jual. Oke, saya kira itu ya, yang lain tidak usah saya jelaskan. Nah, kemudian metode depresiasi, tadi kan di definisi tentang depresiasi akan disebutkan bahwa proses alokasi dilakukan secara sistematis dan rasional. Gitu ya. Nah, metode yang masuk dalam kriteria sistematis dan rasional itu ada 3, yaitu metode aktivitas, ya, atau ada yang disebut dengan metode unit penggunaan atau unit produksi, ya. Kemudian yang kedua, metode garis lurus atau straight line method. Yang ketiga, metode diminishing penurunan atau akselerasi. Jadi diminishing atau accelerated charge method. Metode beban menurun. Atau metode beban akselerasi. Akselerasi itu biasanya naik. Ya, jadi metode beban. Tapi kalau dalam konteks beban,
itu menurun. Nah, ini ada dua, yaitu metode sum of the year digit dan metode saldo menurun. Ya. Oke, kita lihat saja contohnya. Ini bukan hal baru ya, ini review yang kita pelajari di akuntansi pengantar 2. Misalnya pada tanggal 1 Januari 2014, perusahaan membeli sebuah crane. Crane itu alat berat yang saudara bisa lihat kalau orang bangun gedung lalu yang di atas itu alat berat itu ya. Nah, informasi yang berhubungan dengan crane adalah sebagai berikut. Cost-nya $500.000, estimasi umur ekonomis 5 tahun, estimasi nilai residu 50.000, kemudian umur produktif atau umur ekonomis dalam jam 30.000 jam. Artinya secara ekonomis alat ini bisa dipakai sampai 30.000. Setelah itu mungkin secara fisik masih bisa dipakai, tapi tidak lagi ekonomis. Ya. Nah, sekarang dari data ini, saudara diminta untuk menghitung berapa depresiasi kalau kita menggunakan metode aktivitas. Ya. Nah, aktivitas kalau crane tadi ukurannya ya jam pemakaian gitu ya. Jam pemakaian. Kalau misalnya truk kira-kira apa? Yang paling pas. Jarak tempuh gitu ya. Ini bisa dipakai untuk menempuh jarak berapa ribu kilometer. Nah, sehingga depresiasi tahun itu tergantung tahun itu dipakai berapa kilometer. Kalau crane tahun itu dipakai berapa jam. Nah, kalau kita menggunakan metode semacam ini, maka pertama kali yang harus dihitung adalah tarif per aktivitas. Ya, aktivitas itu bisa macam-macam ya. Bisa kilometer, bisa jam, bisa unit yang diproduksi, gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau dalam kasus kita crane karena ukurannya jam ya kita ngitung berapa beban depresiasi crane ini per jam. Ya, dari data yang ada kita tinggal ngitung berapa depreciation base atau basis depresiasi. Basis depresiasi itu adalah cost dikurangi nilai residu. Nah, ketemu depreciation base dibagi dengan taksiran apa tadi? Pemakaian secara ekonomis 30.000 jam. Ya. 30.000 jam. Nah, hasilnya berapa ini? 500.000 dikurangi 50.000 dibagi 30.000. 500.000 dikurangi 50.000 berapa? 450.000, ya kan? Dibagi 30.000 ketemu 15. Nah, berarti tarif depresiasinya ini sudah jam berapa ini? Ya? 9? Sudah habis waktunya? Belum ya? Sebentar. Oh, 9 lebih 10 ya. Ini kok yang A1 sudah mau mulai ini. Ini udah kita abaikan ya. Baru 9